Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa kembali di siaran Happy Trend, Mukernas Happy Trend yang ketiga, live dari Jakarta Convention Center. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber, beberapa pakar, orang-orang yang expert, yang ahli, dan spesial nanti ada tamu kita dari Yaman yang alhamdulillah pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat dalam rangka membina dan memperbesar himpunan ekonomi dan bisnis pondok pesantren. Yang pertama saya kenalkan adalah Bu Nyai Haja Yuyun Minwaroh LC. Beliau adalah Ketua DPP Happy Trend bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Didampingi dengan Bu Nyai Dr. Khalilah MPD, Kepala Ekonomi Kreatif dan Industri Halal, Wisata Halal. Spesial para pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Al-Fadil, Master Siddiq, and Sam Consulting Group. Saya ulangi, Master Siddiq, Sam Consulting Group. Beliau dari Yaman. Assalamualaikum. Yatakallam bil lughatil Arabiyyah wa yastati bil lughatil Indonesia, kadzalika bil lughatil Jawiyah. Wa yuridu huwa ayatazawwaj bi insan Indonesia. Sorry. Jadi untuk memperlancar bahasa Indonesia dan memperlancar bahasa daerah-daerah di Indonesia akan menikah insya Allah dengan orang Indonesia. Sorry ya. Oke, lebih dahulu kita perkenalkan satu persatu. Secara pribadi beliau akan menyebutkan nama dan kegiatannya apa hari ini dan segala sesuatunya. Kepada yang pertama Bu Nyai Haja Yuyun Winarsih Minwaroh loh ya, keliru mana itu. Jadi Bu Yuyun Minwaroh, bukan Minwaroh ya, Minwaroh. Padahal Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Minwaroh LC dari Lombok, kebetulan adalah Ketua 5 Happy Trend Indonesia. Jadi karena kebetulan salah satu bidang yang ada di Ketua 5 adalah Departemen Ekonomi Kreatif dan mungkin ada bidang-bidang yang lain. Jadi dengan izin Allah kita sejak sebelumnya memang ada ilaqoh, ada kenal dengan beliau Mr. Siddiq dari Sam Consulting Group. Kami melihat itu ada potensi, maka sengaja kami mengundang beliau untuk hadir di forum ini di islandnya Happy Trend di acara ISEF ini. Dikandung maksud agar beliau juga melihat potensi pesantren yang sedemikian besar. Dari seluruh Indonesia ada di sini, dan di sini ada sampel dari seluruh produk-produk yang dihadirkan atau dihasilkan oleh pondok pesantren di bawah binaan Happy Trend, dan ini potensi besar. Maka kami melihat dari dua sisi, pondok pesantren dengan segala potensi yang sedemikian besar, seluruh Indonesia dengan anggota yang 1.000 yang sudah terdaftar dengan seluruh potensi produknya, dan beliau di belakangnya ada konsultan bisnis, jadi investor banyak bersama beliau. Di samping beliau sendiri juga invest di Indonesia, itu yang saya tahu. Mungkin beliau nanti akan bicara lebih lanjut. Dan saya melihat di sini ada titik yang bisa ditemukan. Mudah-mudahan forum ini juga menjadi titik temu tadi yang Allah ridhoi, sehingga setelah ini jelas ada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau memang untuk eksekusinya ke depan, itu yang kita harapkan. Jadi sekaligus mohon doanya dari semuanya, insya Allah pondok pesantren bisalah kalau disambung ini. Jadi kami sekaligus meyakinkan ke Mr. Siddiq, insya Allah pesantren siap untuk disambung, untuk dikembangkan, untuk istilahnya dijalanin deh dalam sisi urusannya ekonomi dan bisnis. Mungkin itu Ustaz dulu, mungkin bisa disambung kepada yang lain. Terima kasih. Alhamdulillah. There is will, there is why.
Jadi ketika kita berniat baik, insya Allah Allah akan membuka jalan buat kita. Betul, betul. Begitu. Yang kedua, monggo Bu Nyai Hajah Dr. Khalilah. Khalifah. Khalilah. Oh, aku Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin Hajah. Cepat dipanggil itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Tadi sebagaimana dikenalkan, saya Dr. Khalilah MPD, kebetulan dapat amanah sebagai Kepala Departemen Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Jadi kita juga ada lagi mendorong ini ada wisata pesantren. Sebetulnya pesantren juga menjadi pilihan wisata itu tidak hanya hiburan tapi juga mencari ketenangan jiwa. Nah pesantren itu juga bagian dari salah satu program yang kita lakukan di Departemen Ekonomi dan Pariwisata Habit Trend untuk menjadi alternatif juga selain wisata religi. Nah sebelum masuk ke sana karena kebetulan tema kita sekarang ini tentang ekonomi kreatif. Nah ekonomi kreatif yang ada di bawah Habit Trend ini sangat banyak. Kita sudah bergabung ribuan ya Bu Nyai ya di Habit Trend ini walau usianya baru 3 tahun tapi luar biasa potensinya di bawah binaan Bank Indonesia. Nah kebetulan kita ada di booth-nya Habit Trend. Di booth-nya Habit Trend ini ada beberapa sampel produk-produk hasil dari pesantren yang sudah dikemas. Mungkin nanti kita kalau hari ini masih ada klaster yang sudah go internasional, ada yang masih nasional, bahkan ada yang lokal. Jadi kita butuh penguatan sebetulnya. Kebetulan di sini ada Pak Siddiq ya, Mr. Siddiq nanti yang bisa menyambungkan dengan para investor. Nah banyak sisi yang perlu dibenahi untuk mencapai itu. Nah mencapai baik sisi SDM yang mungkin hari ini kita perlu penguatan di tingkat digitalisasi. Dari sisi SDM dari sisi pemasaran. Nah pemasaran yang tadinya mungkin tradisional maupun pengelolaan bahan baku yang dihasilkan oleh pesantren itu masih bersifat lokal. Kita berusaha menjadi kualitas packagingnya menjadi kualitas internasional tadi. Nah dengan touching program-program penguatan SDM, touching penguatan pengemasan bahkan hingga modal mungkin nanti bisa disinergikan. Salah satu maksud dari adanya acara ini walaupun dirangkai dengan acara Mukernas Habit Trend yang ketiga, salah satunya juga ada komunikasi dengan investor juga gitu. Ada peluang-peluang kita coba pamerkan showcase dari produk-produk Habit Trend, siapa tahu ditemukan nanti mana yang memungkinkan bisa kita eksplor lebih jauh. Kerjasama seperti itu yang sebetulnya diharapkan juga oleh Habit Trend selaku organisasi. Nah mungkin saya sebagai kepala di bidang ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif ini sebetulnya sangat tumbuh. Kalau lihat showcase kita tuh ada berapa produk yang Indonesia itu kerajinan tangannya itu luar biasa sebetulnya. Tidak hanya batik tapi juga kerajinan-kerajinan lain yang dari bahan-bahan yang sudah ada di Indonesia. Kalau mungkin tadi diskusinya adalah produk-produk yang punya brand dari luar negeri itu kadangkala bahan bakunya dari kita. Jadi kita butuh inovasi berarti. Butuh inovasi, modal mesin, modal teknologi untuk membuat produk kita itu produk Indonesia lebih go internasional dan punya brand sendiri di kancah internasional. Nah dengan melakukan kerjasama dengan investor di bawah nanti dengan Mr. Siddiq mungkin nanti bisa lebih sinergis ke depannya seperti apa. Mungkin harapan kita di Departemen Ekraf dan Pariwisata kira-kira itu. Apa yang bisa disinergikan bersama. Nah mungkin di podcast ini tidak banyak, paling tidak di sini bisa menggambarkan Mr. Siddiq. Nanti podcast ini kita share juga ke anggota Habit Trend lainnya. Nah mungkin nanti bisa touching menjadi informasi bersama apa yang bisa diambil dan disinergikan ke depannya demi kemaslahatan umat dan kita semua. Saya kira itu saya akhiri untuk pengantar awal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai bahwa kemarin kita dengar Ketua Habit Trend, Ketua Umum Habit Trend mensitir bahwasannya Indonesia adalah qit'atun minal jannah, bagian daripada tanah surga. Nah, bagian dari tanah surga ini adalah nikmat Allah yang luar biasa.
tadi kendalanya sumber daya melimpah, sumber daya manusia melimpah, tetapi sentuhan-sentuhan untuk inovasi itu yang belum dilakukan. Dan juga bahwasanya kita lagi menggalakkan wisata halal. Nah, bagian dari wisata halal itu adalah wisata pesantren. Ini kita galakkan. Pesantren sendiri punya sekian banyak lahan, sekian banyak tempat dan memiliki potensi-potensi wisata. Oleh karena itu tentu akan lebih bersinergi manakala ada investor, konsultan yang bisa menyentuh dan mengangkat harga pesantren ini ke pentas internasional dan diminati oleh seluruh lapisan masyarakat baik Indonesia sendiri dan luar negeri. Ini tafadhol Ustaz Pastor Siddiq, tamu kita nanti akan menghubungkan dengan investor-investor luar dan juga konsultan-konsultan kebutuhan apa antara dunia luar dan di Indonesia ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik dari Sam Consulting Group. Perusahaan kami adalah konsultan bisnis dan legal, financial, aquaculture. Ada beberapa bidang bisnis yang kami jalankan sebagai konsultan, dan kita juga ada beberapa investasi yang kita sudah lakukan di Indonesia. Salah satunya tambak udang yang lumayan terbesar di daerah Bangkalan, sekitar 200 hektar. Alhamdulillah juga ada pabrik charcoal dari coconut, pabrik minyak kelapa juga yang kita jalankan, dan beberapa bisnis lain yang kita sambil jalan sekarang. Untuk konsultan insya Allah kita akan bahas nanti lebih lanjut bagaimana cara kita kerjasama untuk mendevelop seluruh UMKM yang ada di Indonesia, salah satunya di pesantren Hebentren. Nanti kita melihat beberapa produk insya Allah yang ada potensial untuk menjadi pasar lokal dan internasional. Cara teknis kerjanya nanti kita insya Allah akan bahas. Masalah investasi dan investor insya Allah gampang, asal kita jalankan dengan amanat dan sistem teknologi yang sistem manajemen yang akan kita sampaikan nanti. Kita ada juga sistem yang lagi berkembang untuk manajemen perusahaan, dari perusahaan kecil sampai yang besar. Itu sistem manajemen yang akan kami kalau nanti insya Allah ada kerjasama dengan pesantren, insya Allah nanti kita taruh tim kita yang profesional untuk mulai manajemen usaha dari hal kecil, dan training juga staff-staff yang sudah ada di pesantren insya Allah. Itu dari kami, insya Allah nanti untuk lebih lanjut kita lihat mana yang potensial produk akan lanjut nanti di meeting yang kedua insya Allah. Dalam manajemen itu yang terpenting adalah manusianya. Sistemnya yang dibangun sebagus apapun, tapi kembali kepada manusianya. Manusia unggul adalah manusia yang memiliki amanah, memiliki profesionalitas, dan bisa dipercaya. Itu sudah dimiliki oleh dunia pesantren. Betul, Pak Ustadz. Manusia ulet, amanah, jujur, itu sudah dimiliki oleh pesantren. Hanya ini yang perlu kita kembangkan terus-menerus sehingga bisa diterima oleh semua pihak, semua golongan. Monggo Bu aja untuk mungkin kita bisa tambahkan. Jadi saya ingin meyakinkan kembali ke Mr. Siddiq ya. Insya Allah pesantren kami sudah komitmen bahwa dari Mukernas ini juga lahir kesepakatan-kesepakatan, dan sekian banyak orang yang terlibat, ada departemen-departemen, orang-orang profesional yang siap bekerja. Potensi mendasar tadi yang disampaikan Ustadz dari pesantren itu menurut saya modal besar, seperti yang Mister sampaikan tadi bahwa kalau investor gampang tadi itu mengembirakan bagi kami, karena justru di situ kayaknya kita kelemahannya. Mudah-mudahan di sini titik temunya kuat ya, jaringannya ini menjadi kuat. Jadi mudah-mudahan berkah pertemuan ini. Jadi insya Allah saya sekali lagi meyakinkan kami siap Mister untuk dibina
dibimbing. Kalaulah ada kekurangan di manajemen, kami siap dilatih. Kalau tentang skill, tentang human resource seperti apa akan diolah sesuai dengan standar internasional. Kalau itu kita bicara ekspor, Baik. berarti kita pesantren siap. Ya. Habitren siap, insya Allah. Habitren Kami siap. siap. Nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti. Kami sampaikan kepada ketua umum kami, kepada sekjen. Meskipun kami sudah kami sampaikan kepada beliau tentang apa yang kita bicarakan ini. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik di Mukernas ini. Salah satu lahir kesepakatan ini. Ya, paradigma selama ini di pesantren itu kan 2D. 1 dokumen, 2 duit. Dokumen dalam pengertian manajemen, administrasi itu lemah, terus yang kedua apalagi? Duitnya. Duit. Nah, maka mudah-mudahan nanti ke depan dengan fasilitas dari ketua DPP Habitren bidang ekonomi kreatif, menghadirkan calon investor dan konsultan ini bisa memajukan, mengakselerasi pondok pesantren di bidang ekonomi ini mampu mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri serta berdaulat secara ekonomi. Bu Hajah, monggo. Sedikit. Pertama saya mengapresiasi kehadiran Mr. Siddiq dan Ibu Yuyun sebagai ketua yang mendorong juga supaya ekonomi kreatif maupun pariwisata di bawah Habitren itu bisa lebih maju ya. Nah tadi sudah digambarkan bahwa sudah dilakukan banyak proyek sebetulnya di Indonesia, tinggal hari ini menyapa pesantren. Nah sebetulnya kita juga di Habitren itu sudah ada beberapa pesantren yang sudah expand gitu. Jadi kayak misalnya pesantren Al Istiqaf atau terus Nurul Iman, terus beberapa pesantren itu sudah ada yang udah punya brand keluar gitu. Nah tapi ada juga yang menengah gitu, baru levelnya nasional. Nah yang paling banyak adalah yang masih lokal. Jadi mungkin kita butuh kalau tadi terkait manajemen ya, pelatihan manajemen terkait pengelolaan itu untuk penguatan SDM di tingkat pesantren. Nanti mungkin kita kerjasamanya kalau tadi dijelaskan ada yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, atau misalnya kita mengklaster lagi ini yang udah expand yang dari mulai yang kecil, menengah sampai besar gitu. Nanti potensi semua itu kita berusaha sama-sama merambah gitu. Nah kebetulan kita juga nanti di Departemen Ekraf dan Ekonomi Kreatif Pariwisata ini selain punya showcase di JCC ini, kita juga pengen coba untuk memamerkan produk-produknya pesantren juga di kancah internasional. Nah November insya Allah jika memungkinkan kami juga akan mengisi booth di di Turki Halal Forum itu. Nah itu mungkin juga tidak hanya makanan yang dikelola sama Habitren tapi juga kerajinan-kerajinan. Nah nanti mungkin untuk pertemuan follow up setelah podcast ini membicarakan terkait itu supaya konkret ya Bu Nyai. Ya, ini Pak Mr. Siddiqnya juga sudah welcome sekali ya, kita juga welcome banget sudah ketemu pada titik temu awal, mungkin tingkat selanjutnya aja lebih dikonkretkan dengan tim dari sana. Nanti juga kita bikin tim dari sini untuk mensinergikan lebih efektif dan efisien kerjasama ini sehingga bisa terwujud untuk mewujudkan kemaslahatan kemandirian ekonomi pesantren. Saya kira itu. Betul. Alhamdulillah kita ada Habitren ini adalah yang mampu mempertemukan dari serpihan-serpihan yang ada di Indonesia ini, terutama di pondok pesantren, baik yang sudah maju, setengah maju maupun yang maju. Dengan Habitren kita harapkan nanti maju bersama-sama, semuanya berdaulat dan secara mandiri. Karena Habitren ini satu-satunya perkumpulan pesantren yang konsentrasinya adalah di bidang ekonomi dan bisnis. Sementara yang lain-lain seperti Perhimpunan Pengasuh Pesantren konsentrasinya adalah di SDM, pengasuhan dan guru-guru serta siswa itu sendiri. Jadi masing-masing punya coupling dan insya Allah karena hari ini yang diperlukan bukan kompetisi lagi, tetapi sinergitas dan kolaborasi. Sinergitas dan kolaborasi, termasuk kehadiran Mr. Siddiq ini juga dalam rangka itu. Betul. Ya mungkin statement. Insya Allah untuk kita siap. Ya, Kolaborasi. alhamdulillah. Ini kata Siap kuncinya nih. seperti insya Allah. Terima kasih. Kedepannya siap. Kapanpun yang penting diatur waktunya dan lihat
produk-produk yang kami akan berkembang bersama. Insya Allah masalah uang, masalah marketing siap juga. Ya. Alhamdulillah. Masalah uang, masalah marketing, no problemo. Nah. Maafi muskilah. Maaf ya, Muskilah. Ala kuliah an-niyah summa an-niyah. Terima kasih. Ada lagi Bu Aja yang disampaikan mungkin terakhir. Ya, sedikit menggarisbawahi harapan daripada Ketum dengan adanya Expo ini yang seluruh potensi dikerahkan untuk ini itu ada buahnya gitu kan. Salah satunya supaya dikunjungi investor dan karena itulah kemudian kami bersama Ningkalila akhirnya ada bincang-bincang supaya ada yang bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi titik temu. Jadi kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketum Pak Sekjen juga yang sudah memberikan kami ruang untuk melakukan hal yang pokok bermanfaat lah buat Happy Trend. Dan mudah-mudahan tadi kalimat-kalimat kunci dari Mr. Sidik saya pikir ini penting buat kita semua. Mudah-mudahan manfaat dan berkah Allah berkahi. Gitu. Makasih. Itu saja. Oke Bu. Dari saya terakhir untuk seluruh pengurus pimpinan pusat Happy Trend, DPW dan DPD, serta pesantren-pesantren di bawah Happy Trend, bersiap-siaplah untuk bekerja sama, maju bersama dengan berkolaborasi tadi kuncinya, termasuk juga bersinergi untuk kemajuan pesantren dan kemajuan pesantren ke depan bisa lebih baik. Insya Allah dengan kerjasama semua kita semua di Happy Trend, kita saling menghubungkan dengan entah itu investor, entah itu kementerian, entah itu BUMN, semuanya kita sinergiskan untuk kemajuan dan kemajuan pesantren Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Saya hanya sekali lagi mengajak kepada seluruh pesantren untuk mempersiapkan diri. Siap-siap saja ketika misalnya dari investor nanti touching dan interest kepada produknya pesantren, siap untuk baik itu SDM maupun kelembagaannya secara manajemen. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita sukses. Happy Trend, keren. Terus begini Bu. Alhamdulillah. Oh iya, satu lagi tadi saya menambahkan Mister bahwa kami Happy Trend itu benar-benar bersama Bank Indonesia. Dan ketika bersama Bank Indonesia, departemen, kementerian ataupun stakeholder yang terkait di pemerintah juga siap untuk bersama-sama. Jadi insya Allah pengamanannya banyak sisi. Jadi kalau nanti antum ada investasi di sini, insya Allah yang mengamankan, yang membarengi banyak. Ya insya Allah. Insya Allah, bismillah. Karena Mr. Sidik tampaknya punya pengalaman kelam terhadap investasi itu. Bukan sendiri tapi banyak investor yang juga punya pengalaman yang tidak bagus. Tapi kita tetap positif. Betul, penting. Innallaha ma'al jamaah. Innallaha ma'al jamaah. Al-ihsan fil amal. Al-ihsan muhim jiddan fil amal. Sahih. Mujad kalimat al-akhirah? لا شيء نتمنى من الله التوفيق والهداية. Amin. Semoga insya Allah lancar semuanya. Amin. Tetap semangat. Amin. Insya Allah sukses. Amin. Setelah ini mungkin melihat produk ya sedikit. Terima kasih. Habis ini kita mau lihat produk. Terima kasih para pemirsa, para narasumber yang telah hadir di Happy Trend pada pagi dan siang hari ini. Saya Abdul Kholik dari Divisi Organisasi dan Vokasi Happy Trend. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq fi aunillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.